Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan dua orang wanita yang sedang menyanyi riang gembira di sebuah tempat karaoke. Setelah selesai bernyanyi, mereka berdua kemudian pulang. Kedua wanita tersebut bernama Juni dan Sunny. Mereka kemudian mampir ke sebuah minimarket. Di tempat tersebut ada seorang pria yang bernama Kim Ji. Ia merupakan seorang mahasiswa yang bekerja sampingan sebagai penjaga minimarket. Di saat Juni dan Sunny masuk ke dalam, terlihat mereka berdua tertarik dengan Kim Ji. Setelah mereka selesai memilih barang, dan ketika sedang di kasir, Sunny terlihat menggoda Kim Ji. Akan tetapi, Kim Ji tak menanggapinya dan tetap bersikap profesional. Scene pun berganti, terlihat seorang wanita yang sedang di rumahnya. Wanita tersebut bernama Gina. Di sini, Gina terlihat gelisah karena sedang menunggu suaminya pulang. Lalu tak lama kemudian, suaminya pun datang. Suaminya tersebut bernama Junha. Melihat suaminya yang sudah pulang, Gina langsung memarahinya. Namun Junha yang sudah tahu cara menaklukkan istrinya, langsung menggoda Gina dengan rayuan mautnya. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik. Saat mereka sedang menanam benih, tiba-tiba Sunny pulang. Diceritakan kalau Sunny adalah adiknya Gina. Ketika akan masuk ke dalam, Sunny mendengar suara pemersatu bangsa dari dalam kamar kakaknya. Hal itu pun membuat Sunny sedikit kesal. Esok harinya, terlihat Gina yang sedang mengobrol bersama Sunny di halaman rumah. Di sini Gina memarahi Sunny karena Sunny tak pernah serius dalam belajar dan ia juga selalu keluar tiap malamnya. Akibat hal itu, nilainya di sekolah pun menjadi turun. Scene berganti, terlihat Kim Ji yang sedang menempelkan sebuah brosur, di mana brosur tersebut adalah informasi tentang les privat miliknya. Lalu saat ia sedang menempelkannya di lift, ia pun bertemu dengan Gina. Melihat informasi yang ditempel oleh Kim Ji, Gina langsung teringat dengan adiknya. Ia berpikir akan menyuruh adiknya untuk les privat kepada Kim Ji. Scene berlanjut, terlihat seorang wanita yang sedang sakne sendirian. Wanita tersebut bernama Yuli. Tak lama kemudian Junha datang dan langsung bersiap menancapkan pedangnya kepada Yuli. Tak lama setelah itu mereka pun langsung melakukan wik. Malam harinya terlihat Kim Ji yang sudah berada di rumah Gina. Ia ada di situ untuk mengajar les Sunny. Namun karena Sunny belum pulang, mereka berdua pun mengobrol berdua. Lalu saat Sunny pulang, ia langsung terkejut melihat Kim Ji, di mana Kim Ji merupakan pria di minimarket yang sebelumnya ia temui. Sunny pun terlihat sangat senang bertemu lagi dengan Kim Ji. Karena Sunny telah pulang, Gina kemudian memperkenalkan Kim Ji kepada Sunny. Ia juga memberitahu Sunny bahwa Kim Ji akan menjadi guru les privatnya. Setelah diperkenalkan dan mengobrol bersama, Kim Ji langsung memulai les di dalam kamar Sunny. Akan tetapi Sunny tak fokus dalam mengikuti pembelajaran, karena ia masih terpesona dengan Kim Ji. Esok harinya, ketika telah malam, terlihat Sunny yang bertemu dengan Juni. Ia lalu menceritakan kepada Juni kalau penjaga minimarket yang sebelumnya mereka temui sekarang telah menjadi guru les privatnya. Mendengar hal itu, Juni pun menjadi sedikit iri karena ia juga sebenarnya terpesona dengan Kim Ji. Esok paginya, saat Gina sedang sendirian di rumah, ia lalu menelpon Kim Ji dan menyuruhnya untuk datang. Tanpa berpikir panjang, Kim Ji pun langsung pergi ke rumah Gina. Ketika Kim Ji telah sampai, ia disambut oleh Gina yang berpakaian seksong. Dan pada saat Kim Ji diambilkan minum, Gina dengan sengaja menumpahkan minumannya ke celana Kim Ji. Di sini Gina pun langsung membersihkan bekas minumannya. Ia juga sedikit menggunakan gerakan tambahan yang membuat pedang Kim Ji menjadi bangun. Karena Gina sudah tak tahan dan juga sudah sangat sakne, ia langsung mengajak Kim Ji menanam benih bersamanya. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik. Saat mereka sedang menanam benih, tiba-tiba Sunny pulang. Seperti biasa, ketika akan masuk ke dalam, ia mendengar suara pemersatu bangsa di kamar Gina. Namun di sini Sunny merasa ada yang aneh, karena ia melihat ada sepatu Kim Ji. Sore harinya, saat Junha pulang, ia melihat kamar mereka sudah berantakan dan mencium bau-bau masa depan pria. Lalu Junha yang sudah curiga mencoba bertanya kepada istrinya. Akan tetapi Gina terlihat biasa-biasa saja dalam menjawab pertanyaan Junha. Hal itu ia lakukan agar tak ketahuan oleh suaminya. Akan tetapi ketika Junha mengecek ulang kamar mereka, ia menemukan sebuah kingdom yang sudah terpakai. Ia pun menjadi tambah curiga. Ia lalu merencanakan sesuatu untuk istrinya.
Malam harinya, terlihat Jina yang sedang bertemu dengan Kim Ji. Sedangkan Junha yang sedang berada di rumah terlihat memasang sebuah kamera kecil di dalam kotak tisu, di mana kamera tersebut ia tujukan untuk mengawasi perbuatan istrinya saat ia sedang tak berada di rumah. Esoknya, saat Junha sedang di tempat kerja, ia pun melihat perbuatan Kim Ji dan Jina melalui kamera yang ia telah pasang. Ia pun menjadi yakin kalau istrinya telah bermain di belakangnya. Karena kesal dengan perbuatan istrinya, ia lalu menghubungi Yuli untuk bertemu dengannya. Ketika telah bertemu Yuli, Junha langsung melampiaskan kekecewaannya. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Pun berganti, terlihat Sunny yang sedang les privat bersama Kim Ji. Di sini Sunny yang mengetahui hubungan Kim Ji dengan kakaknya, langsung menegurnya dengan cara memperingati Kim Ji. Ia mengatakan bahwa suami Jina adalah seorang ketua gangster. Ia tak akan segan-segan menghabisi seseorang. Mendengar hal itu, Kim Ji pun menjadi ketakutan. Ia kemudian berniat menghindari Jina dengan cara tak mengangkat teleponnya. Sementara itu, Junha yang sudah mendapatkan informasi tentang Kim Ji langsung datang membawanya. Di sini terlihat Kim Ji yang sudah babak belur dihajar oleh Junha. Junha lalu menanyakan kepada Kim Ji mengapa ia bermain di belakang bersama istrinya. Kim Ji pun menjelaskan bahwa semua ini bisa terjadi karena Jina yang memaksanya, dan ia tak pernah berniat untuk menanam benih bersama Jina. Mendengar semua penjelasan Kim Ji, Junha lalu memaafkan Kim Ji. Akan tetapi dengan syarat Kim Ji harus mengatakan semua itu di depan Jina, dan ia juga harus menuruti semua perintah Sunny. Esok harinya mereka berdua kemudian bertemu di sebuah taman. Kim Ji kemudian menjelaskan dan mengatakan semuanya. Mendengar semua perkataan Kim Ji, Jina hanya bisa terdiam. Setelah selesai menjelaskannya, Junha menyuruh Kim Ji untuk kembali ke rumah dan menemui Sunny. Di akhir film ini terlihat Kim Ji yang masih ketakutan. Ia awalnya menolak untuk menanam benih bersama Sunny. Namun ia tiba-tiba mendengar suara Junha dari balik pintu. Dengan terpaksa ia mau menanam benih bersama Sunny, karena ternyata Junha masih mengawasinya. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.